Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Faman lam ya'mal hadhil a'mal al-qabihah fid dunya wa hafidha huquqallahi yamurru min hadhihi sutur al-ashrah fi sa'atin wahidatin wa man lam yahfaz hadhil huquqa al-madhkurata yamkuthu fi kulli satrin miqdara alfi sanatin. Barang siapa yang melakukan amal-amal yang buruk di dunia, barang siapa yang tidak mengerjakan, faman lam ya'mal, barang siapa yang tidak mengerjakan amal-amal buruk di dunia, wa hafidha huququllahi, dan dia menjaga hak-hak Allah, kewajiban kepada Allah, yamurru fi hadhihi sutur al-ashrah, maka dia akan melewati 10 stasiun, 10 pos penjagaan, checkpoint pada hari hisab nanti. Dia akan melewati itu fi sa'atin wahidatin, dengan cepat. Ada yang kalbarhi, seperti kilat dia lalui itu. Ada yang karihi, seperti angin. Tapi sebaliknya, wa man lam yahfaz hadhil huquq al-madhkurah, siapa yang tidak menjaga kewajiban yang telah disebutkan, yang sudah kita pelajari dalam pengajian yang lalu, yamkusu fi kulli satrin miqdara alfi sanah, maka dia akan tinggal di setiap pos itu selama lebih kurang 1000 tahun. Berarti setiap pos pemeriksaan hisab itu 1000 tahun, satu pos berarti 10 pos, miqdara alfisanah berarti 10.000 tahun. Allahu akbar. Kemarin sudah kita pelajari 10 checkpoint, stasiun yang diperiksa itu, ya. Kita ulang, di cek pertama ditanya tentang sholat dan zakat. Di cek yang kedua ditanya tentang mengikuti hawa nafsu. Di pos yang ketiga tentang kewajiban kepada orang tua. Yang keempat tentang kewajiban anak, tentang hak anak dan keluarga. Yang kelima tentang hukukul khidmah, yaitu hak di dalam kita meminta orang untuk bekerja dengan kita. Kemudian yang keenam tentang hak tetangga dan kerabat. Yang ketujuh tentang silaturahim. Yang kedelapan tentang permusuhan dan kebencian. Yang kesembilan al-amru bil ma'ruf, perintah ma'ruf dan mencegah keburukan, kemungkaran. Yang ke-10 tentang ghibah. Ghibah. Tentang namimah, adu domba. Al-buhtan, kebohongan. Itu nanti semua ditanya. Siapa yang tidak mengerjakan keburukan ini, ya, tidak ghibah, tidak adu domba, dia menjaga hak-hak Allah, dia menjaga kewajiban-kewajiban yang sudah Allah berikan, maka yamurru, dia akan melewati pos penjagaan ini dengan cepat. Tapi sebaliknya, kalau dia mengerjakan itu, maka dia lama dalam pos pemeriksaan itu. Kalau setiap pos itu 1000 tahun, berarti 10 pos akan tinggal selama 10.000 tahun.
Jamaah yang kami hormati, ini adalah perjalanan manusia nanti di akhirat. Ya. Terkait dengan amalnya dihisab. Maka orang kalau tahu begini, hati-hati di dunia dia. Enggak mau bunuh. Karena ada hisab nanti. Wa ba'da dzalika, setelah itu tusakun nasu ilal makanil ladzi tunsaru fihi alaihim dafatiru a'malihim. Setelah itu tusakun nasu, manusia digiring ilal makanil ladzi tunsaru fihi alaihim dafatiru a'malihim, ke tempat di mana di sana dibuka dafatir a'malihim, daftar, ya, buku rapot amal mereka. Ada rapotnya. Ya, ini kita lagi ngaji begini nih, ada yang monten nih. Ada yang nyatat, siapa? Malaikat raqib dicatat. Lagi ngaji, Masya Allah. Dicatat ini. Enggak sia-sia kita ngaji. Ini termasuk amal baik. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah. Ini dicatat. Semuanya akan dicatat. Ya. Bahkan ucapan pun dicatat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid yang selalu mencatat, menjaga. Masya Allah. Selama detak jantung berdetak, setelah balik itu dicatat semua. Ada catatan amalnya. Nanti itu akan dibeberkan, akan dibuka dafatir a'malihim, daftar, buku, catatan, rapot istilahnya lah. Kalau di sekolah ada rapotnya, ya, rapot amal. Sejak dari pagi kita sudah bangun sebelum subuh, bisa tahajud, berwudu, ke masjid, Masya Allah, baca Quran, silaturahim, bekerja cari rezeki yang halal, sedekah, Masya Allah. Itu kebaikan-kebaikan semua. Itu dicatat. Tapi ada orang yang tidur, subuh kagak bangun, dicatat juga. Dia cari uang yang haram, dia zalimi orang, dia nipu, dia bohong, dia fitnah orang, dia caci maki orang, dia bunuh orang. Dicatat juga oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun biji zarrah, dia akan melihat tuh nanti. Tapi sebaliknya, yang mengerjakan keburukan sekecil apapun, itu dia akan melihat balasannya. Masya Allah. Itu perjalanan hidup manusia nanti. Setelah hisab 10 pos, perjalanan manusia nanti di akhirat, dibuka daftar, dafatir a'mal, catatan, ya, rapot amal perbuatan mereka selama di dunia. Hitungnya mulai kapan? Mulai balik. Kalau anak kecil belum, karena belum balik. Mulai balik sampai nanti meninggal. Itu dicatat amal baik dan buruknya. Nanti akan diberikan, ini rapotnya. Ini catatan amalnya selama hidup, selama jantung berdetak. Wa yaqifuna fi dzalikal makan miqdara alfi sanah. Dan mereka akan berdiam dalam perjalanan berikutnya, ya, yaitu perjalanan dibukanya amal perbuatan mereka, miqdara fi dzalikal makan, di tempat itu miqdara alfi sanah, selama 1000 tahun. Nunggu lagi untuk menerima catatan amal. Menunggu selama miqdara alfi
sana, 1000 tahun. Nunggu lagi. Wa yu'ta daftaru ba'dihim bi'aimanihim. Nah, macam-macam dia tuh. Ada sebagian mereka yang diberikan wa yu'ta daftaru ba'dihim bi'aimanihim bayadan, dan akan diberikan daftar catatan sebagian dari manusia bi'aimanihim, itu dari sebelah kanan. Masya Allah, dari sebelah kanan, catatan amalnya diberikan dari sebelah kanan dalam keadaan putih. Masya Allah, bayadan. Mudah-mudahan kita seperti itu, amin. Diberi catatan amal kita dari sebelah kanan, itu pertanda baik. Amin ya Rabbal. Udah ketahuan tuh dari cara nerimanya dari sebelah kanan. Nah ini berarti rapotnya bagus. Sholatnya dijaga, puasanya dijaga, hak-hak Allah dijaga, hak anak dijaga, keluarga dijaga, semuanya baik. Maka catatannya baik, maka nanti daftarnya pun, catatan amalnya pun itu rapotnya diberikan bi'aimanihim dari sebelah kanan bayadan, dalam keadaan putih. Masya Allah. Wa yu'ta daftaru ba'dihim bisama ilihim sawadan. Ini kebalikannya. Dan akan diberikan daftar catatan amal sebagian mereka bisamail, dari sebelah kirinya, dari tangan kiri, dengan tangan kiri. Sawadan, dalam bentuk hitam. Oh, ini tanda, berarti tanda buruk ini. Diberi catatannya dari sebelah kiri. Na'udzubillah, summa mudah-mudahan Allah lindungi kita, amin. Ini pertanda buruk yang diberi catatan dari sebelah kiri, catatannya dalam bentuk hitam. Wa ba'duhum min wara'i zuhurihim. Sebagian mereka diberikan catatannya min wara' zuhurihim, dari belakang punggungnya. Jadi ada tiga cara diberikan catatan amal. Yang pertama dari sebelah kanan, yang kedua dari sebelah kiri, yang ketiga min wara'i zuhurihim, dari belakang punggung mereka. Yang buruk yang dari sebelah kiri dan dari belakang punggung. Yang bagus, tanda amalnya bagus, rapotnya bagus, itu dari sebelah kanan. Summa ja'al khitabu min kibalillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang khitab dari Allah. Apa bunyinya? Iqra kitabak kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Iqra kitabak, baca catatanmu. Iqra kitabak, bacalah catatanmu. Catatan amal, Iqra kitabak. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba, sudah cukuplah pada hari ini hasiba, dirimu menjadi hasiba, menghitung amal dengan melihat catatan amal selama hidup di dunia. Masya Allah. Kehidupan akhirat semuanya akan terbuka. Yang ditutup-tutupi dibuka oleh Allah nanti di sana. Maka ada namanya istilah yaumut taghabun. Yaumut taghabun, apa artinya itu? Hari dibuka semua kesalahan oleh Allah. Enggak ada yang ditutup-tutupi. Catatan amal manusia akan dibuka oleh Allah, akan diberikan sesuai dengan perbuatan masing-masing. Ada yang dari sebelah kanan, ada yang dari sebelah kiri, ada yang dari belakang punggung mereka. Tergantung amal perbuatannya di dunia.
Summa yakulun. Kemudian mereka berkata, ya wailatana. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allahu akbar. Sungguh celaka kami, kitab apa ini? Tidak ada yang luput, semuanya tercatat. Yang kecil dicatat, yang besar dicatat. Maka berteriaklah orang yang melakukan kejahatan, dicatat semua. Tidak luput, semuanya dicatat. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kemudian perjalanan berikutnya apa? Summa yusaqun nasu ilal mizan. Nah, nanti ada lagi mizan. Jamaah yang kami hormati, ada sebuah riwayat begini. Begitu daftar amalnya dibuka, ya, di dunia dia emang suka bohong. Ada dalam riwayat. Begitu dalam persidangan, dibuka catatannya itu. Jadi pertanyaan nanti di hari hisab itu bukan begini. Apakah kamu berzina? Apakah kamu berjudi? Apakah kamu membunuh? Bukan begitu pertanyaannya. Kalau itu bentuk pertanyaan. Di akhirat nanti enggak begitu. Dibuka catatannya. Kamu berjudi pada hari ini, di tempat ini, jam ini. Kamu berbuat maksiat di bulan di tempat ini, di jam ini. Begitu. Jadi ikrar namanya. Rupanya ada orang munafik. Ini dalam riwayat. Begitu dibuka catatannya, dibacakan catatannya, karena emang di dunia dia suka bohong, dia pengen bohong lagi di sono. Kata dia, interupsi, ini saya enggak melakukan ini nih, kata dia begitu. Ada dalam riwayat itu. Rupanya di dunia emang dia suka bohong, di sana pengen bohong. Ini salah nih, saya enggak berbuat maksiat ini. Ini malaikat salah nyatat ini, coba itu. Sampai malaikat katanya salah nyatet. Ini orang kebangetan. Emang di dunia udah sering bohong, di sana pengen bohong. Maka ditutuplah mulutnya. Al-yauma nakhtimu ala afwahim. Ditutup mulutnya, enggak bisa ngomong. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jamaah yang kami hormati, mohon maaf, tuh orang kalau berzina, berbuat maksiat, tempat jadi saksi nanti. Bumi jadi saksi. Kemaksiatan yang dilakukan, tempat di mana dia maksiat, itu nanti jadi saksi juga. Sama juga dengan kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan, tempat di mana dia melakukan, itu jadi saksi. Kita ngaji di sini, kita mudah-mudahan jadi saksi di akhirat, amin. Orang yang talbiyah itu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dalam bis berjalan dia baca talbiyah setelah ihram dari tempat miqat, itu batu, pohon, rumput ikut menjadi saksi nanti di akhirat. Masya Allah. Langkah kita dari rumah ke masjid, ke musola itu jadi saksi. Bumi itu jadi saksi. Tempat sujud kita jadi saksi. Makanya mengapa waktu kita sholat fardu, begitu kita sholat ba'diyah, pindah tempat. Ini kita sholat di sini fardu, ntar begitu ba'diyah pindah tempat, geser, kan begitu. Itu ternyata ada rahasia apa? Agar
lebih banyak tempat-tempat nanti yang bersahadah menjadi saksi. Masya Allah. Begitu. Baik. Itu perjalanan hidup manusia. Hisab, dibuka daftar amal, kemudian mizan, ditimbang. Summa yusakun nas ilal mizan. Ya, ada timbangan amal. Ada timbangan amal. Allah yang lebih tahu dengan kekuasaannya bagaimana menimbang amal itu. Nah, kalau timbangan amal kebaikannya lebih berat dari keburukannya, ya, termasuk dapat kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau timbangan keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, maka keburukan baginya. Nah, jamaah yang kami hormati, ada orang nanti di akhirat itu yang belum Allah tentukan. Ada itu. Ini tempatnya di surga, apa tempatnya di neraka? Itu namanya ashabul a'raf. Apa? Ashabul a'raf. Maka ada surat namanya surat Al-A'raf. Dia di ketinggian, belum Allah tentukan tuh tempatnya. Di surga apa? Di neraka. Itu namanya ashabul a'raf. Dia melihat ahli neraka. Dia melihat ahli neraka. Itu dia udah nggak kepengen, takut dia masuk neraka. Padahal belum masuk, baru diperlihatkan. Begitu Allah perlihatkan ahli surga dengan kenikmatannya, dia kepengen masuk surga. Masya Allah, itu baru diperlihatkan. Diperlihatkan neraka dengan azabnya, dia takut, nggak mau dimasukkan ke neraka. Tapi begitu mau diperlihatkan surga dan kebaikannya, padahal dia belum masuk surga, kepengen dimasukkan ke dalam surga. Itu ashabul a'raf. Belum masuk padahal. Ini kita baru lihat, pengen masuk sunan. Tapi nggak mau masuk son. Masuk. Itu ashabul a'raf. Karena belum Allah tentukan di mana tempatnya. Nanti pada akhirnya Allah tentukan juga apakah di surga atau di neraka. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.